Assalamualaikum Buya, mau tanya Assalamualaikum. apa hukumnya penyuka sesama jenis dan solusinya untuk masalah Komunikasi? tersebut? Enggak, penyuka sesama jenis gitu Buya. Komunikasi? Penyuka Apa? sesama penyuka Oh, Masya Allah. penyuka sesama jenis dan solusinya untuk masalah seperti itu gimana? Gitu. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang suka sama jenis itu diuji oleh Allah. Orang suka sama jenis adalah dosa, haram, suka maksudnya suka syahwat. Kalau orang saling mencintai dihimbau oleh Nabi. Tapi kalau sudah laki-laki dengan laki-laki bangkit syahwat, perempuan dengan perempuan bangkit syahwat adalah kehinaan. Kalau luti, liwat, kalau perempuan sihak, itu adalah dosa besar. Melakukan hubungan, apalagi dosa besar. Mencintainya mengarah kepada syahwat harus dihindari. Maka kalau ada perempuan sedang sama perempuan, dia itu lihat, berduaan dengan perempuan hukumnya jadi haram. Dengan laki-laki haram, takut dinodai laki-laki, dengan perempuan haram karena dia takut menodai perempuan lain. Jadi itu adalah kehinaan. Dan bagi siapapun yang diuji seperti ini, yang bisa menyelamatkan hanya rasa takut kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa, dia tidak kenal Allah. Sebetulnya di saat dia bangkit syahwat dengan perempuan, dia bisa kok menghindari. Seperti halnya sebagai seorang laki-laki Anda bangkit syahwat dengan seorang perempuan, kan bisa menghindari. Laki-laki bisa menghindari zina, Anda seorang perempuan bisa menghindari. Anda ada syahwat dengan laki-laki, Anda bisa menghindari zina dengan dia kok. Maka sebetulnya dia pun perempuan bisa menghindari dengan sama-sama perempuan. Kan begitu mestinya, kok idahnya nggak ada beda. Rasa takut kepada Allah. Kalau ada seorang perempuan bisa menghindar dari zina karena takut kepada Allah, dia ada syahwat. Maka dia pun bisa menghindar dengan syahwat dengan perempuan karena rasa takut kepada Allah. Yang menjadi masalah dari tidak takut kepada Allah, kehinaan. Dan kemudian dibangun rasa takut kepada Allah, nanti perlahan demi perlahan akan hilang rasa itu. Yang menjadi masalah adalah rasa itu dipupuk dengan dituruti, dan menurutinya itu memupuknya, sehingga mulai dari rasa syahwat bangkit dituruti, mulai dari menikmati di saat berpegangan tangan sampai urusan syahwat diselesaikan, kenangannya semakin indah dengan yang haram, sehingga semakin jadi susah untuk dihilangkan. Sehingga nanti dengan laki-laki tidak semangat. Dengan laki-laki tidak semangat. Kenapa? Dia sudah menikmati dengan perempuan, seorang perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Laki-laki dengan laki-laki. Kehinaan, dosa besar. Sampai disebutkan Nabi, kalau engkau menemukan orang melakukan perbuatan kaum mulut itu, bunuh saja yang melakukan dan dilakukan. Artinya begitu besar hukumannya di hadapan Allah. Jangan dianggap main-main. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan dia itu bisa menjauhinya. Jangan main-main urusan dosa ini dengan Allah. Nah, semakin dia menuruti, semakin tidak tertarik dengan yang semestinya bisa jadi halal. Dituruti seorang laki-laki terus dengan laki-laki. Apalagi akhir-akhir ini adalah dipropaganda, bahwa diseru tentang LGBT dan sebagainya. Oh, itu musibah kehancuran. Dan kalau Anda sayang dengan orang, harus betul-betul ditegakkan hukuman. Anggap saja kalau sebelum dia punya iman yang kuat, asalkan ini dihindari, dijauhkan. Kalau sampai ketahuan dihukum, dia akan menghindar perlahan-perlahan. Normal nanti. Justru di saat mau direkomendasi, mau direstui, itu merusak mereka. Semakin menikmati itu semuanya. Itu program jahat itu. Na'udzubillah, kalau ada kiai mendukung, kiai paling jahat dia. Ada ustadz mendukung, ustadz paling jahat itu, LGBT itu. LGBT itu malah tidak punya kasih sayang dengan mereka. Dia bisa diselesaikan kok. Sama kasusnya seorang laki-laki dengan istrinya. Ada seorang laki-laki dengan istrinya tidak bersemangat. Dengan istrinya itu sudah nggak begitu semangat hubungan suami istri. Ternyata apa permasalahannya? Karena dia lebih mengumbar dengan yang haram. Dia memilih perempuan yang bermacam-macam yang tidak ditemukan di istrinya. Sehingga dia ketemu istrinya hanya kepaksa berhubungan suami istri. Hanya Masya Allah, ada sebulan sekali, 2 bulan sekali. Terus urusannya dengan saya dengan perempuan lain. Oh kan? Semakin dia menuruti dengan yang haram, yang halal menjadi tertutup. Sama itu kasusnya. Jadi yang bisa menyelesaikan adalah rasa takut kepada Allah. Jangan main-main. Dan jangan mendekati urusan haram sampai tertanam itu nanti. Dan itu menular, itu penyakit.
Penyakit itu menular laki-laki dengan laki-laki. Dan sebab penyebarannya semakin mudah karena apa? Tidak ada orang yang mewaspadai. Karena dianggap itu perempuan sama perempuan paling nggak ngapa-ngapain. Dianggap itu laki dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki masuk kamar, siapa yang menduga? Makanya kejahatan ini kalau dibiarkan masuk cepat menyebar, busuk, rendah dan hina. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibiarkan. Makanya kita ingat itu bisa terjadi di mana saja, bukan di tempat, mohon maaf, bukan penjara saja. Karena penjara terjadi banyak hal yang demikian. Bukan penjara, di tempat manapun yang sudah tidak takut kepada Allah, termasuk misalnya ada tempat pendidikan agama pun bisa terjadi jika dibiarkan. Karena itu namanya syahwat dan nular. Karena anak kecil yang belum ngerti masa pubertas misalnya, tahu jadi gosa sama teman-teman laki, seorang anak laki-laki diganggu sama laki-laki yang dia sudah punya pengalaman jahat busuk, dia menggoda, akhirnya dia punya pengalaman pertama dengan dia akan terbiasa. Karena ini mudah. Kalau dengan perempuan resiko hamil, ketahuan orang, dimarahi dan seterusnya, mudah dengan cara praktis. Nyebar itu penyakit. Bisa saja lembaga pendidikan agama bisa kena penyebaran penyakit ini. Karena apa? Menganggap ini adalah main-main, bukan dosa gede, itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau kepada semua yang mengurusi anak-anak, dengar petunjuk dari Nabi SAW, jaga tentang aurat, kamar mandi diperhatikan. Sampai kita ingat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, santri harus pakai celana, lampunya nyala, awas dan sebagainya. Itu mengantisipasi. Karena tidak semua orang ngerti agama, yang masuk pondok sekalipun tidak semua ngerti agama. Ada belajar agama, punya penyakit dari luar dibawa ke pondok, mungkin bukan karena pondok ada tempat jelek, bukan. Ada yang ada penyakit yang dibawa. Dan takutlah kepada Allah hal-hal semacam itu. Kuncinya saat takut kepada Allah, jangan ngentengin dosa sekecil apapun. Sampai ada fatwa picisan, katanya Allah perempuan-perempuan tuh kayak hukumnya orang masturbasi sama onani, enggak dosa, dosanya kecil. Astagfirullah. Ngelihat aurat saja haram, apalagi menyentuh, apalagi membangkitkan syahwat sampai memuaskan, dikatakan dosa kecil. Bagaimana ini? Kuncinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang harus waspada, karena akhir-akhir ini tentang LGBT yang disebar ke sana kemari, ini berusaha untuk mencari anak-anak. Dan dia diajari, dia dikatakan kalau dengan perempuan kamu susah, dengan laki-laki gampang, nggak ada yang curiga, mamamu pun tidak marah kan? Terus ia menikmati itu semua, sehingga tiba-tiba punya anak jadi seperti itu. Naudzubillah. Dan hati kecil mereka ingin normal. Ada seorang perempuan, dia diuji oleh Allah dengan seperti itu. Dia nangis di sini. Belajarnya dengan orang yang salah. Akhirnya apa? Psikolog atau salah. Belajarnya dengan orang yang salah. Sudah kamu coba aja cari laki-laki untuk haji. Sudah belajar zina. Solusinya sudah salah. Jadi untuk menguji dirimu itu normal, nggak bisa. Untungnya kok nggak bisa. Kalau bisa kan zina beneran. Bukan begitu. Dijauhkan rasa takut, dijauhkan dari kemungkaran, dibangun rasa takut kepada Allah, kemudian didekatkan kepada seorang laki-laki rasa tanggung jawab, kemudian perlahan bisa kembali normal nanti. Insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan syahwat seperti itu. Yang sudah kepleset semoga segera kembali kepada Allah. Diberi bimbingan petunjuk jalan yang Allah ridhai, wallahu a'lam bishawab.